Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Bulan puasa nih, bulan Ramadan. Siang, baik, Pak. Baik. Siang, Pak. Baik-baik saja ya, semoga kalian semangat selalu gitu ya. Walaupun kita di bulan Ramadan dengan keadaan sedang berpuasa, perut kosong, tapi harus tetap fokus ya. Semoga kalian bisa berkonsentrasi. Sebelum dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu. Silmi Fitriani hadir. Hadir, Pak. Hadir. Sipa Puja Mansur. Hadir, Pak. Siti Raini Kurniasari. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, sedikit akan Bapak sampaikan kembali pengertian dari multimedia interaktif berbasis halaman web dan interaktif. Boleh di share screen? Nah, ini dia ya. Hari ini kita akan belajar cara penggabungan media foto, animasi, audio dan video ke dalam sebuah website atau multimedia interaktif. Nah, sebelumnya di sini akan Bapak jelaskan lagi. Yang pertama, pengertian dari multimedia interaktif dengan konsep web. Multimedia interaktif ialah multimedia yang sudah dipenuhi dengan alat pengendali yang dapat digunakan oleh user untuk mengeksekusi, sehingga dengan mudah user bisa mengendalikan eksekusi menurut kebutuhan. Multimedia interaktif dengan berbasis halaman web memiliki arti bahwa situs web tersebut memiliki jenis banyak media seperti suara, video, atau animasi di dalamnya gitu ya. Jadi bisa dirangkum kalau multimedia interaktif itu situs web yang berisi tidak sedikit ragam dan dapat dikendalikan oleh user yang memakainya. Nah, kemudian pengertian dari media interaktif. Media interaktif ialah suatu media yang lebih menonjol pada produk serta servis digital yang terdapat pada sistem dari komputer yang mampu memberikan timbal balik kepada pengguna dengan memberikan layanan seperti gambar, teks, video maupun audio dengan jangkauan yang interaktif. Jadi media interaktif ini lebih ke interaksinya gitu ya, ada timbal baliknya interaksinya seperti itu. Nah, dan di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai cara menggabungkan image, animasi, audio, video, dan bentuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Boleh di next. Jadi banyak sekali bentuk dari multimedia interaktif dengan berbasis halaman web. Contohnya seperti situs web game online, kan ada medianya gitu ya. Kemudian ada web musik online, situs web untuk mendownload audio maupun video. Di dalamnya pasti terdapat media. Nah, cara menggabungkan image, animasi, audio, dan video dengan keinginan berupa multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif adalah dengan cara mengupload pada situs tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini akan Bapak bahas unsur-unsur dari media interaktif yang biasanya terdapat pada multimedia interaksi berbasis halaman atau website. Nah, mungkin di sini unsur-unsurnya kurang lebih hampir sama dengan unsur multimedia, ya. Yang pertama ada image atau gambar, yaitu grafik yang dipakai untuk melakukan promosi sehingga para pengguna berminat mengunjungi halaman web. Nah, yang kedua, kemudian ada animasi, yaitu gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu. Animasi juga biasanya digunakan untuk menarik pengguna agar mengunjungi situs web yang dimiliki oleh kita. Contoh animasinya itu biasanya ada tombol klik gitu kan, ada ajakan seperti tangan suruh ngeklik, kemudian ada juga iklan-iklan berupa gambar ataupun mengiming-imingi dengan gambar game yang menarik. Nah, itu biasanya menggunakan animasi. Nah, yang selanjutnya yaitu audio. Audio yaitu suara yang dapat didengar dalam multimedia interaktif berbasis halaman web. Nah, audio biasanya digunakan dalam situs web musik online dan sebagainya. Nah, yang keempat, kemudian ada video. Video merupakan media visual yang mampu bergerak dan mengeluarkan audio secara bersamaan. Nah, dia juga mampu menjadi bahan promosi dan menyalurkan layanan. Ya, sudah. Nah, sebetulnya di sini ada satu unsur multimedia yang tidak Bapak tulis di PPT nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang kurang, kira-kira apa?
Harusnya kan ada 5 gitu ya dalam multimedia itu unsurnya itu. Kira-kira satu lagi apa tuh? Coba ada yang mau bilang? Teks, Pak. Ya silahkan Xiaomi. Teks, Pak. Ya betul ya, teks ya. Teks juga termasuk tentu saja gitu ya ada dalam sebuah website atau halaman multimedia interaktif. Nah, teks di sini digunakan sebagai penunjuk inti yang menjelaskan sejak awal situsnya dikunjungi kepada user mengenai tema serta layanan pada situs web. Jadi pasti ada yang namanya teks di dalam setiap multimedia atau halaman website. Nah, jadi menggabungkan gambar, animasi, video dan juga audio pada multimedia interaktif berbasis web berarti menggabungkan unsur media tersebut gitu ya, yang berlima unsur tersebut ke dalam sebuah situs web. Sebelum Bapak next slide, coba di sini ada yang tahu nggak? Kira-kira di slide ini ada unsur multimedianya nggak? Ada apa aja? Coba disebutkan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, boleh. Ini. Dalam slide ini ada unsur teks dan juga hiasan visual desain grafis. Ya, betul sekali ya. Di sini ada teks dan juga unsur visual desain grafis. Ya, itu termasuk ke dalam unsur multimedia. Ya, jadi sudah paham ya apa aja yang terdapat di dalam sebuah halaman website tersebut. Ada unsur apa aja. Ya, boleh di next slide. Di sini ada contoh gambaran dari hasil penggabungan unsur multimedia ke dalam media interaktif. Nah, yang pertama di sini kira-kira ini nama situsnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, itu dari huruf P tuh di atas. Pinterest, Pak. Ya, betul. Pinterest ya. Di Pinterest ini mencakup elemen-elemen yaitu berupa gambar. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya di sini terdapat unsur animasi di dalam website tersebut ya. Ini contoh dalam games.co.id. Banyak ya unsur animasinya. Boleh next lagi. Nah, yang selanjutnya di sini unsur audio. Unsur audio di sini kita tinggal klik gitu ya dalam situs radio.co.id ini langsung mutar gitu ya radio online. Boleh next lagi. Nah, kalau ini sudah tidak asing gitu. Ini namanya YouTube. Tentu saja mencakup berbagai video di dalam website tersebut. Nah, gitu ya. Sebelumnya kita masuk ya, masukkan apa? Kalian masih fokus kan? Masih, Pak. Ya. Jadi kita memasukkan apa tadi teh? Memasukkan apa kemana? Memasukkan unsur multimedia ke dalam halaman website ya. Nah, jadi sebelum kalian memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam multimedia interaktif, kalian harus sudah memiliki situs web sendiri dengan tema yang unik agar menarik perhatian pengguna. Setelah situs web yang diinginkan sudah terwujud, jadi kalian hanya perlu memasukkan konten-konten yang diperlukan ke dalam situs web yang sudah ada. Misalnya situs web yang memberikan layanan berupa musik online pada situs musik web. Pada situs web musik online akan diperlukan teks yang menjadi konten penunjuk yang menjelaskan deskripsi mengenai situs web yang dimiliki. Akan lebih menarik jika dilengkapi dengan animasi serta gambar yang disesuaikan dengan tema situs web. Nah, dalam hal ini pengguna bisa mendapatkan layanan berupa mendengarkan musik secara online ataupun ditambah dengan layanan download musik yang bisa disediakan pada situs web. Mungkin cukup sekian ya. Dan untuk ke tahap prakteknya, Bapak sudah siapkan link video. Kenapa Bapak menggunakan video? Jadi menurut survei gitu ya dan juga pandangan Bapak, kadang-kadang kalau praktik disampaikan secara langsung, apalagi praktik yang panjang gitu ya, itu tuh biasanya terbatas waktu, jadi kurang maksimal gitu ya. Jadi di sini Bapak sudah membuat sebuah video tutorial, gak lama kok, cuma 4 menit. Jadi dengan video ini kalau misal kalian belum paham atau lupa, nah bisa diakses kembali di link yang sudah Bapak upload. Linknya mungkin sudah Bapak upload ya di Google Classroom. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Dan untuk hari ini tidak ada tugas, silakan kalian khusyuk dalam melaksanakan ibadah puasa. Tetap semangat, rajin belajar dan rajin mencoba. Bapak tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.